Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Terus semangat dan juga jaga kesehatannya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Mudah-mudahan kalian masih pada ingat ya. Coba ibu mau tanya. Kalian masih ingat gak daerah yang menjadi batas antara lautan dan daratan disebutnya apa? Benar, jawabannya pantai. Nah, sepertinya kalian semua masih pada ingat kan? Oke. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan alami dan juga lingkungan buatan yang ada di sekitar kita. Mari simak ya penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita merawat dan melestarikan lingkungan alami? Itu yang pertama kita bahas. Oke? Nah, ada beberapa cara untuk kita merawat lingkungan alami yang berada di sekitar kita. Yang pertama adalah dengan cara reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Oke. Reboisasi itu adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Ya. Nah, kenapa harus ditanami kembali? Nah, karena sekarang itu banyak manusia yang mengambil kayu dari hutan itu secara berlebihan. Penebangan pohon secara sembarangan itu mengakibatkan hutan banyak yang gundul. Kalian tahu? Kalau hutan gundul itu bisa menjadikan banyak sekali bencana. Apa saja bencananya? Yang pertama, kekeringan. Karena nggak ada lagi tempat yang bisa menyediakan atau memberikan cadangan air. Karena hutannya udah gundul. Yang kedua, akan terjadinya banjir dan longsor. Karena di perbukitan itu nggak ada lagi pohon yang menjaga tanahnya itu tetap stabil atau yang menahan tanahnya supaya tidak longsor. Nah, selain itu juga daerah kita itu kalau dekat hutan itu daerahnya menjadi panas karena nggak ada lagi pohon. Selain itu juga akan banyak hewan-hewan yang mati karena tempat tinggal mereka yang awalnya di hutan itu semuanya telah tidak ada karena pohonnya ditebang. Banyak sekali kan kerugiannya. Nah, oleh karena itu, mari kita lakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Selain hutan, reboisasi juga bisa dilakukan di daerah pantai atau di hutan mangrove namanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi, jadi ombak itu supaya tidak terus menggerus daratan, ya. Nah, itu tentang reboisasi, ya. Biasanya pada reboisasi ini yang ditanam adalah jenis tumbuhan kayu, ya. Jadi biasanya jenis tumbuhan kayu. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu adalah membuat terasering. Terasering itu apa? Terasering itu kan kalau bukit itu seperti curam. Nah, kita buat sengkedan. Nah, seperti gambar di sini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari terasering. Nah, tujuannya apa? Terasering ini tujuannya adalah untuk menahan air. Jadi supaya bukitnya tidak longsor. Itu tujuan dari terasering. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara melestarikan sumber air. Sumber air itu apa saja? Ada danau, ada sungai. Itu semua harus kita lestarikan, harus kita jaga. Misalnya, ketika di danau itu sudah dangkal, sudah banyak lumpurnya,
bisa dikeruk supaya dalam kembali, supaya bisa menampung lagi air lebih banyak. Sungai yang tadinya kotor, banyak sampah, harus kita lestarikan dengan cara apa? Sampahnya dibersihkan. Terus kita juga nggak boleh ngebuang sampah ke saluran air. Buang sampah ke sungai itu tidak boleh ya, karena sumber air kita itu akan berkurang. Ya. Kan kalian tahu, makhluk hidup itu tidak bisa hidup tanpa air ya. Berarti karena air itu penting, perlu kita lestarikan dan kita jaga supaya tetap lestari atau tetap ada, tetap kita bisa gunakan ya. Nah, berhubungan dengan itu, cara yang keempat adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Kenapa tidak boleh buang sampah sembarangan? Selain nanti akan mengotori sumber air kalau kita buangnya ke sungai atau ke danau atau ke laut. Nah, dengan membuang sampah sembarangan pun itu akan menimbulkan banyak bencana. Ya. Kita simpan sampahnya menumpuk di jalanan, itu bencananya mengurangi keindahan. Nih kayak gini. Indah nggak? Nggak ya, nggak indah. Terus selain itu juga menimbulkan berbagai macam penyakit, kan nanti banyak lalat yang hinggap di sana. Selain itu juga, apabila sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir. Ya, bisa menyebabkan apa? Banjir. Oke, nah itu cara kita menjaga lingkungan alami supaya tetap lestari. Ingat ya. Terus kita lakukan sedikit demi sedikit apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita supaya lingkungan kita itu tetap lestari. Oke? Nah, tadi kita telah membahas bagaimana cara kita menjaga lingkungan alami. Sekarang, yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara menjaga lingkungan buatan. Nah, kenapa sih lingkungan buatan itu perlu untuk kita jaga dan kita rawat? Perlu kita pelihara juga. Kenapa? Supaya kita merasa nyaman dan merasa betah ketika kita berada di lingkungan tersebut. Nah, ada beberapa lingkungan buatan yang akan Ibu bahas cara pemeliharaannya. Yang pertama adalah memelihara lingkungan rumah dan sekolah. Masih ingat ya, bangunan seperti rumah, sekolah itu termasuknya lingkungan buatan. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, bangunan ini dibersihkan setiap hari. Ya, di sini ada yang suka bantu ayah atau ibunya membersihkan rumah? Hebat ya. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya sekolah dan juga rumah terlihat lebih indah dan lebih nyaman ketika digunakan. Nah, masih ingat ya, di sekolah kita selalu belajar untuk menyapu, mengepel. Itu tujuannya supaya kita tahu cara menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan. Yang kedua, yaitu segera memperbaiki bangunan yang rusak. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, untuk menjaga keindahannya. Dan yang kedua, yang pastinya yaitu untuk menjaga keamanannya. Ya, supaya misalkan ada bangunan yang sudah lapuk, nanti jatuh menimpa kita, itu kan juga akan sangat merugikan. Ya. Terus yang ketiga, halamannya dibersihkan dari sampah. Jangan sampai nanti di halamannya banyak sampah. Kan itu akan mengurangi keindahan. Jadi kita harus senantiasa menjaga baik sekolah maupun rumah halamannya terbebas dari sampah. Makanya kalau di sekolah kan kita suka ada operasi semut. Itu tujuannya supaya lingkungan kita tetap terpelihara. Oke, nah untuk poin yang keempat yaitu lakukan penghijauan. Ibu, penghijauan itu apa? Penghijauan itu adalah kita menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Nah, untuk apa?
Yang pertama, supaya lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah yang kita tempati terlihat lebih indah, lebih sejuk, lebih asri, ya. Selain itu juga, kita bisa menanamnya dengan sayuran, supaya selain terlihat lebih indah, juga bisa bermanfaat dan bisa kita konsumsi. Oke, dan yang terakhir caranya yaitu jangan biarkan bak sampah atau bak penampungan sampah kita itu penuh dengan sampah. Tapi kita harus segera membuangnya ke tempat penampungan sampah, ya, supaya lingkungan kita tetap terlihat rapi dan juga bersih, sehingga kita nyaman ada di lingkungan sekolah atau rumah yang sangat bersih dan rapi. Oke? Nah, lingkungan buatan yang kedua yang harus kita rawat yaitu adalah jalan raya. Oke. Nah, kita menggunakan jalan raya untuk kita bepergian. Kenapa harus dirawat? Supaya kita tetap nyaman. Terus ketika kita lihat juga indah dan juga supaya tetap aman. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kalian kan pernah melihat ada sampah di pinggir jalan, enak gak dilihatnya? Tentu tidak, benar. Nah, caranya adalah bersihkan sampah yang berada di pinggir jalan itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan gotong royong, ya. Gotong royong, misalkan warga di daerah jalan tersebut melakukan gotong royong atau kerjasama, kerja bakti, ya, untuk membersihkan lingkungan jalan itu. Sedangkan jalan yang sudah rusak itu bisa diperbaiki dengan cara kembali diaspal atau di beton. Itu adalah memelihara lingkungan buatan yang berupa jalan. Nah, jalan fasilitas umum ya harus kita rawat. Jangan sampai malah kita yang mengotori dengan cara membuang sampah sembarangan di jalan raya. Itu tidak boleh ya. Oke? Nah, yang ketiga, lingkungan buatan yang harus kita jaga yaitu taman. Apabila taman itu berada di depan rumah kita, yang pastinya adalah taman pribadi kita, jadi kita beserta anggota keluarga lainnya lah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus senantiasa menjaganya dari rumput liar. Jadi jangan sampai rumput liarnya banyak, nanti tanamannya malah nggak kelihatan ya. Yang kedua, kita harus selalu menyiramnya ya, supaya tumbuhan kita tidak kekurangan air. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa untuk membersihkan taman kita dari sampah. Jadi jangan sampai ada sampah yang berserakan di taman kita. Nah, lain lagi apabila tamannya ini berada di wilayah umum. Misalkan taman kota, itu menjadi tanggung jawab seluruh warga kota, menjadi tanggung jawab bersama. Ya, nah bagaimana cara merawatnya? Caranya yang pertama, kita tidak boleh merusaknya. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kalian ada berada di taman kota, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena itu bukannya merawat, itu malah merusak. Ya, dan mengurangi keindahan. Itu adalah perilaku yang tidak baik, ya. Jadi, jangan buang sampah baik itu di taman kota, di jalan, ataupun bahkan ke sungai. Itu tidak boleh. Oke? Nah, itu pembahasan tentang menjaga lingkungan alami dan lingkungan buatan. Nah, sebagai warga yang baik, sebagai masyarakat yang bertanggung jawab, dan sebagai anak-anak yang hebat, kita harus senantiasa merawat dan menjaga lingkungan alami maupun lingkungan buatan supaya tetap lestari, supaya tetap indah, dan supaya tetap kita bisa ambil manfaatnya untuk kehidupan kita. Jadi,
tercapai karena itu adalah perilaku.